sebagai moderator dan tentunya aku nggak sendirian karena di sini aku ditemenin sama. Halo, aku Nadia Rustiana dari Teknik Kimia UGM angkatan 2019. Ya, jadi di sini aku ditemenin sama Nadia dari Teknik Kimia. Nah, sebenarnya aku tuh kalau misalnya dengar Teknik Kimia nih, Nat, aku tuh kayak mikirnya full sama rumus-rumus kimia. Tapi aku pernah nanya gitu nih ke salah satu anak Teknik Kimia, kalau Teknik Kimia ini meskipun namanya kimia, tapi malah lebih banyak fisikanya. Bener banget ya. Jadi tuh awalnya nih, aku tuh memilih untuk masuk Teknik Kimia itu tuh karena aku tuh waktu di SMA tuh ngerasa wah ini passion banget nih aku di kimia gitu kan. Tapi kimia gitu ya. Kan teknik kimia gitu ya. Tapi ternyata ketika aku masuk itu kok fisika banget gitu dan matematika banget juga gitu. Jadi selayaknya teknik pada umumnya gitu sih. Kan kalau teknik pada umumnya tuh kita harus kuat di fisika dan matematika. Gitu juga gua di Tekim. Oke, tapi ada kimia-kimianya gitu nggak sih? Iya, kita tetap belajar kimia-kimianya. Itu biasanya kita belajar kimia tuh cuma di tahun pertama aja. Jadi di semester 1 itu kita belajar kimia organik. Jadi kalau di SMA tuh ingat nggak kita ada matkul yang tentang heksana gitu. Ingat tapi aku udah lupa. hidrokarbon gitu. Kita belajar itu di semester 1 namanya kimia organik dan itu merupakan salah satu matkul yang penting sih. Gitu. Terus habis itu di semester kedua kita belajar kimia umum. Itu biasa sih kimia kayak kimia SMA gitu. Terus juga ada kimia analisis dan instrumentasi. Itu juga masih kayak tentang alat-alat gitu sih, kayak misalnya spektrofotometri kayak gitu. Oke, cukup rumit ya. Ya berarti gini Nat, kalau aku boleh nanya nih, kalau untuk calon mahasiswa yang masih SMA gitu, kira-kira mereka perlu menguasai pelajaran apa sih kalau misalnya mau masuk ke teknik kimia? Oke, pelajaran yang wajib banget nih buat teman-teman yang mau masuk Tekim itu harus bisa matematika pasti ya, fisika apalagi, terus juga kimia. Nah tapi nih walaupun teknik itu kan biasanya ideal nggak ada biologinya. Nah kalau ada Tekim ini spesial banget. Itu tetap ada biologinya. Bahkan peminatannya itu salah satunya namanya bioproses. Oh gitu. Iya. Cukup. Jadi kayak malah harus bisa semua pelajaran. Bener banget. Jadi itu sebenarnya materi-materi kita waktu SMA itu tuh masih relate banget sih kalau di Tekim kayak gitu. Bahkan di semester pertama itu tuh matematikanya masih bener-bener kayak matematika SMA gitu. Kayak kita belajar integral, turunan. Cuma mungkin yang membedakan itu kita integralnya jadi lipat 3 atau turunannya jadi lebih rumit gitu ya. Tapi untuk konsep dasarnya tetap sama kayak waktu SMA gitu ya. Oke. Berarti kalau misalnya boleh aku simpulin nih, anak-anak yang demen banget sama IPA nih cocok gitu ya. Cocok banget sih. Iya. Oke, terus aku mau nanya nih, kalau di teknik kimia tuh kita butuh peralatan spesial gitu nggak sih? Kayak mungkin spesifik laptop kayak gimana atau software seperti apa gitu. Oke. Nah, ini spesialnya lagi nih. Tadi udah ada biologi, sekarang spesialnya lagi kita di sini juga belajar ngoding. Biasanya kalau ngoding juga. Iya, kalau coding itu biasanya kita anak-anak elektro, informatika. Nah, tapi ini spesial banget nih. Kita di sini tetap belajar ngoding juga. Dan biasanya itu kita makainya software itu Python. Itu di semester ke-4 sih kalau aku kemarin. Jadi ada namanya praktikum komputasi yang itu mengharuskan kita untuk pakai Python untuk bisa ngoding, menyelesaikan kasus-kasus pemodelan matematis gitu. Jadi kayak kasus-kasus matematika yang dia itu tuh kalau diselesaikan secara analitis yang dimasuki rumus-rumus itu panjang banget, lama banget. Jadi kita bikin pakai Python kayak gitu. Oke, jadi banyak banget dong ya yang dipelajarin di sini kayak coding juga gitu. Iya. Tapi aku baru tahu sih, karena aku pikir kalau coding itu ya mungkin kayak jurusan informatika, komputer gitu gitu. Tapi kalau sampai teknik kimia aku yang baru tahu ini gitu. Oke, tapi ini nih selain Python kita juga ada Aspen. Aspen aplikasi juga itu. Software juga. Jadi dia simulasi proses kayak gitu yang nantinya tuh bakal menunjang kita untuk menyelesaikan tugas akhir. Jadi kita bisa bikin workflow dari misalnya suatu pabrik kayak gitu melalui Aspen kayak gitu. Dan untuk spesifikasi laptopnya itu sebenarnya nggak ada yang khusus banget ya. Tapi biasanya ini sih kayak biar nggak nge-lag aja gitu. Kita minimal tuh i5 kayak gitu yang nggak nge-lag lah kayak gitu biar cepet juga kan lancar gitu ya. Kalau buku-buku gimana tuh Nat? Kalau buku itu biasanya dosen itu masing-masing punya buku pegangan referensi tersendiri ya, tapi untuk buku tuh sebenarnya nggak wajib dibeli sih, karena tuh kalau di Teknik Kimia UGM itu tuh ada drive yang isinya itu kumpulan e-book.
Jadi tanpa kita harus beli hard file-nya, kita udah bisa dapat software-nya, soft file-nya. Soft file dari ya punya PDF gitu ya, dari scan-scanan ebook kayak gitu, dan itu membantu banget sih untuk menghemat kan ya. Berarti kalau aku boleh nanya nih ya, kalau untuk biaya berkuliah di teknik kimia ini tuh menurut kamu itu termasuk affordable atau mungkin kita perlu mengecek kantong kita lebih lagi gitu atau gimana? Oke, kalau misalnya di UGM itu kan wajibnya kita harus bayar UKT ya. Nah, kalau iya, UKT kan wajib. UKT kan tergantung situasi dan kondisi masing-masing ya. Terus kalau additionalnya di Tekim itu mungkin kita cuma beli kayak jas lab, terus goggles yang buat praktikum, sarung tangan latex gitu-gitu aja sih. Oke. Gitu. Kalau yang lain kayak mungkin tadi sempat disebut apa namanya kayak buku-buku nggak perlu ya tadi ya? Karena kita kan ada e-booknya dari Drive, kita nggak perlu beli bukunya secara langsung gitu. Oke, jadi untuk keperluan praktikum aja gitu. Oke. Terus kalau jalur masuk di Tekim ada apa aja sih, Kak? Sama sih kayak jalur masuk di pada umumnya ya, di fakultas pada umumnya. Jadi ada SNMPTN, SBMPTN, ujian mandiri, dan juga ada PBU yang pakai bakat. Oke. Jadi ya kurang lebih sama gitu. Tapi kalau satu angkatan berapa sih, Nat? Kalau aku sekitar 140-an gitu, tapi kan biasalah ya, ada yang tiba-tiba tahun kedua tidak. Tadi kan kamu juga sempat cerita kan kayak apa aja yang dipelajarin mulai dari semester 1 gitu kan. Kalau menurut kamu yang paling penting banget gitu, matkul yang paling penting banget dan menjadi ciri khas dari teknik kimia itu apa sih? Oke, kalau ini kata dosenku ya, dosenku tuh pernah bilang satu-satunya matkul yang cuma ada di Tekim itu namanya teknik reaksi kimia. Teknik reaksi kimia. Jadi cuma dari Tekim. Iya, kata dosenku gitu. Gimana itu ngapain gitu, mau ceritain dikit aja. Itu menurutku matkul yang cukup tricky ya. Jadi sebenarnya sulit tuh nggak bisa dikatakan sulit banget, tapi tricky gitu. Dibilang gampang mungkin juga enggak gitu ya. Iya, karena memang ada beberapa yang harus kita highlight gitu dari TRK itu. Tapi kalau di TRK itu kita lebih belajar ke misalnya nih reaktor kayak gitu kan. Nah, nanti di reaktor itu terjadi reaksi senyawa apa jadi apa gitu kan, misalnya kalau di kimia kan. Nah, itu nanti kita hitung di situ kecepatan reaksinya berapa, terus habis itu nanti dia merupakan order berapa, kayak gitu sih. Terus juga misalnya nanti ada ini berkaitan juga sama bioproses. Kalau bioproses itu kan kita kadang-kadang misalnya kayak fermentasi nih, bikin yogurt misalnya kita fermentasi kayak gitu, kita misalnya masukin bakteri. Nah, itu kita nanti hitung berapa banyak bakteri yang harus kita masukin biar nanti terfermentasinya itu baik dan layak untuk dikonsumsi kayak gitu. Terus juga nanti kita ngukur berapa lama nih waktu yang diperlukan biar fermentasinya itu sempurna kayak gitu. Oke, jadi kalau misalnya aku pikir-pikir kayaknya anak teknik kimia tuh bener-bener bisa bekerja di mana-mana ya, karena ilmunya tuh sangat luas gitu gitu ya. Karena memang kita tuh diajarin banyak hal banget sih di Tekim, kayak bahkan nih manajemen sama ekonomi teknik pun kita belajar. Manajemen sama ekonomi teknik tetap belajar. Kayaknya luas banget ya, IPA juga. Iya. Sosium juga diserempet-serempet gitu. Ada satu matkul namanya kewirausahaan. Itu wajib juga gitu. Jadi kayak selain kita belajar IPA-IPAan, belajar tentang teknik-teknik itu, kita juga belajar ke sosiuman gitu ya. Oke, terus aku kepo nih. Tadi kan kamu sempat nyebutin nih kalau di Tekim butuh beli jas lab, terus beli goggles juga gitu. Berarti ada dong kegiatan yang namanya praktikum gitu kan. Nah, mungkin boleh dong disebutin kegiatan di Tekim itu ngapain aja? Mungkin mulai dari praktikum, mungkin ada magang atau kerja lapangan apa sih ya kayak ceritain gitu ya. Oke, kalau untuk praktikumnya sendiri di semester 1 nih kita slow, nggak ada praktikum apa-apa. Terus semester kedua kita mulai ada praktikumnya itu namanya praktikum pemisahan bahan. Terus di semester ketiga kita ada praktikum lagi namanya praktikum dasar proses. Di semester keempat itu praktikum komputasi. Di semester 5 itu praktikum operasi teknik kimia. Di semester ke-6 kita masuk ke penelitian. Itu merupakan bagian dari tugas akhir ya, skripsi ya. Terus habis itu di semester ke-7 kita ada kerja praktek atau magang gitu tadi. Terus di semester ke-8 kita bikin perancangan pabrik kimia. Jadi itu tugas akhirnya ada 3 ya. Yang tadi itu penelitian mulai dari semester 6, terus habis itu dibawa ke kerja praktek di semester 7. Endingnya di perancangan pabrik kimia di semester 8. Jadi kan tadi kamu udah cerita nih, kayak kegiatannya ada ini itu kayak
banyak banget dan sibuk banget gitu kan. Tapi kalau yang namanya mahasiswa nih pasti tetap ada dong kegiatan di luar akademik ya kan? Iya pasti. Nah mungkin boleh dong diceritain biasanya anak teknik kimia itu ikut organisasi yang kayak gimana, atau mungkin kepanitiaan atau lomba yang kayak gimana gitu. Oke. Kalau untuk organisasi nih biasanya teman-teman pada join BEM atau himpunan dari teknik kimia ya. Kalau di UGM tuh namanya KMTK. MTK. Nah, terus juga selain itu tuh ada organisasi-organisasi di luar itu kayak misalnya Ormada untuk mereka-mereka yang tidak asli Jogja. Tidak asli Jogja. Nah, seperti itu. Terus kalau misalnya kepanitiaan kita sendiri tuh punya event namanya tuh POIS gitu. Jadi itu merupakan lomba buat lomba-lomba gitu, event tentang competition kayak gitu sih. Terus kalau apa tadi selain lomba Kepanitiaan udah. lomba ya. Oh, lomba. Lomba ini kita kadang-kadang kita join bisnis plan, kadang-kadang kita bikin rancangan produk kayak gitu sih, karena kita kan fleksibel banget ya, tadi dari materi-materinya kita kan juga fleksibel, Belajar banyak gitu ya, lah berarti kita pelajarin. Jadi kita kalau mau ikut lomba kayak udah terabas kayak gitu. Bisa gitu lah ya pokoknya. Gitu. Oke. Terus tadi kan disebutin juga nih kayak banyak banget tugas, terus apa namanya, kegiatan di luar akademiknya pun juga banyak, bisa ikut organisasi ini itu. Nah itu kalau menurut kamu sendiri nih dapat nilai bagus di teknik kimia itu gampang atau sulit gitu? Oke, kalau menurut aku masalah nilai itu gampang atau sulitnya tuh relatif ya. Jadi itu kalau menurut aku sendiri ya itu gampang, susah-susah gampang kayak gitu. Jadi dibilang susah banget ya enggak, dibilang gampang tuh juga enggak banget gitu. Jadi di tekin itu kita tuh lama-kelamaan dipaksa keadaan untuk jadi rajin. Karena saking banyaknya kerjaan, jadi mau nggak mau kita harus rajin. Terus yang paling penting itu tuh kita harus niat sama telaten, sabar sih. Itu yang menurutku jadi poin utama kalau mau di. Dan jangan nunda-nunda gitu. Bener banget. Karena pasti makin numpuk ya. Karena misalnya hari ini kita dikasih tugas gitu, deadline-nya masih minggu depan nih, kita wah santai lah masih minggu depan gitu. Tapi besok tuh ada tugas lagi, dan deadline-nya tuh hampir bersamaan kayak gitu. Jadi kita harus pintar-pintar ya memanage waktu kayak gitu. Oke, tapi kan kita pastinya berharap nilai kita bagus gitu. Tapi kalau semisal nih ada yang nilainya kurang memuaskan. Nah itu kira-kira kalau di teknik kimia itu sistemnya apakah ada remedi atau ngulang matkul atau kayak gimana? Oke, kalau remedi itu ada, tapi tidak untuk semua mata kuliah gitu. Jadi kayaknya tuh tergantung dari keputusan departemen dan juga dosen yang bersangkutan. Terus kalau untuk mengulang itu bisa mengulang, tapi mengulangnya itu kan nanti jadi di full satu semester ya. Kayak gitu. Kayak misalnya nilai yang kurang memuaskan ini di semester 3 misal. Berarti dia ngulangnya di semester 5 gitu atau gimana? Nah, itu ketika kelasnya nggak dibuka untuk semester 4, itu kita bisa ngulang di semester 5. Tapi biasanya kita itu dari pengurus harian yang ada di Tekim yang menjembatani antara dosen dan mahasiswa, itu kita bikin form. Yang formnya itu isinya matkul apa sih yang sekiranya mau diulang di semester depan. Jadi kita nggak harus nunggu tahun depan nih buat ngulang matkul itu kayak gitu. Oke. Terus kalau tugas nih, tugas di teknik kimia tuh kan tadi kan sempat disebutin nih, kita jangan nunda-nunda karena sekarang ada tugas sama tugas lagi gitu. Tugas itu biasanya kayak gimana aja sih? Selain laprak ya. Karena kalau pasti ada lapraknya yang spesialnya lagi kalau di teknik UGM, lapraknya itu ditulis tangan. Tulis tangan? Ya, ditulis tangan. Biasanya berapa lembar tuh satu laprak? Tergantung yang dibahas juga gitu. Tapi kalau aku waktu di semester 2 atau praktikum pertama itu kadang-kadang yang bisa nyampe 10 halaman lebih sih. Itu berapa lama ngerjainnya? Iya, kalau niat tuh paling 1-2 hari selesai. Bisa ya? Bisa, tergantung kan aku bisa kali. Tergantung niatnya dari telaten, sabar, ya gitu. Terus kalau tugas-tugas lain hampir sama sih kayak tugas-tugas fakultas pada umumnya gitu. Kadang kita disuruh bikin nakawa, kadang kita dikasih case kayak gitu, terus diselesaiin pakai rumus-rumus ya gitu sih. Rumus-rumus kimia. Rumus-rumusnya tuh makin ke atas semesternya kita makin nggak tahu sih itu sebenarnya tahu rumus apa gitu. Kayak awalnya tuh kita masih matematika banget nih, terus lama-kelamaan ini masih pakai fisika yang di SMA gitu, tapi lama-kelamaan udah ada rumus tersendiri gitu. Makin advance gitu ya pokoknya. Karena kan kalau di Tekim itu ada yang namanya Cemeng Tools. Nah, chemical engineering tools itu tuh salah satu hal yang wajib banget dikuasai sama teman-teman yang nantinya mau ke Tekim gitu. Sebenarnya menguasainya juga nggak harus sebelum masuk Tekim sih, waktu masuk aja gitu. Nah, itu tuh nanti kita kayak belajar neraca masan, neraca panas gitu. Jadi tuh misalnya nih dalam suatu proses ya, kita misalnya mau bikin
apa gitu, itu nanti massa yang masuk terus diproses pakai suatu alat, terus ada massa yang keluar kan. Nah itu tuh nanti kita ngitung nih, misalnya massanya ini tuh ketika keluar dari alat itu tuh sama apa enggak gitu. Kalau misalnya nggak sama kan berarti ada massa yang keluar atau ada arus massa yang di recycle dan lain sebagainya kayak gitu. Ini saintek banget ya. Kayak oke. Nah tapi setelah itu semua, setelah kita menganalisis itu semua kan kita belajar spesifikasi alat kan, terus belajar tentang reaksi-reaksinya juga kan tadi. Nah di akhir itu kita harus bisa menghitung dari segi ekonomi pabrik itu tuh. Iya, jadi setelah kita saintek ujung-ujungnya. Jadi kayak semuanya dipelajarin dong ya. Oke, terus tadi kan kamu sempat mention juga nggak sih Nat, kayaknya kalau di Tekkim itu ada peminatan atau konsentrasi gitu. Nah itu apa aja tuh, boleh disebutin mungkin? Kalau untuk topnya nih, akhir-akhir ini tahun-tahun belakangan ini topnya itu ada di energi. Energi itu kalau teman-teman yang pada mau ke oil and gas, misal mau kerja di Pertamina kayak gitu. Terus habis itu ada bioproses ya. Ini aku kebetulan ambil bioproses ya. Oh udah peminatan nih? Udah dari semester berapa tuh? Tahun ketiga dari semester 5 mulai peminatannya. Oh baru aja mulai ya berarti. Ada bioproses ini buat teman-teman yang suka biologi. Sebenarnya tuh nggak biologi banget sih, masih kayak ya biokimia gitu. Jadi kayak lebih ke ini sih, kita bikin produk berbasis biologi, kayak misalnya kita bikin biodegradable styrofoam, itu kita dari tongkol jagung gitu kan. Tongkol jagung kan selama ini cuma dibuang gitu aja kan. Nah itu kita olah, kita manfaatkan untuk jadi produk yang punya nilai ekonomi tinggi, kayak misalnya styrofoam, terus dia biodegradable kan, tidak merusak lingkungan. Terus selain bioproses, ada material, ada mineral, ada komputasi buat teman-teman yang suka coding kayak gitu. Terus yang terakhir itu ada peminatan baru, itu namanya safety health environment. Jadi lebih ke analisis kayak misalnya resiko kayak gitu, kayak misalnya nanti keselamatan di dalam pabrik kimia. Terus habis itu mirip-mirip K3 gitu berarti. Iya, mirip K3, bener banget. Terus tadi kan kayaknya banyak banget yang dipelajarin ya teknik kimia, kayak semua MIPA dipelajarin, sosial juga dirempet, terus ada coding juga gitu. Kalau kuliah di sini tuh biasanya butuh waktu berapa lama untuk menyelesaikan studi? Ya ajaibnya pada lulusnya tepat waktu. Oh iya, akhir-akhir ini 3,5 sampai 4 tahun ya? Iya 4 tahunan lah ya. Terus kadang itu ada yang 4 tahun lebih dikit tuh biasanya karena mereka masih magang di tempat lain kayak gitu. Jadi maksudnya udah selesai telat sih, tapi kayak mungkin lebih lama dari yang lain, tapi karena magang gitu, ya mungkin memang kuliahnya sendiri itu udah selesai, tapi karena dia masih ada magang, jadi dia harus menunda wisudanya jadi batch selanjutnya kayak gitu. Nah tadi kan disebutin nih kalau ada yang lulusnya mungkin lebih lama dibanding yang lainnya karena magang gitu ya. Nah mungkin boleh dong diceritain kayak kalau magang ini biasanya anak teknik kimia tuh di instansi yang seperti apa gitu? Kalau Tekkim itu tuh ya bisa di kayak oil and gas tadi, misalnya kayak Pertamina atau di pabrik pupuk, terus bisa juga di kayak misal petrokimia kayak misalnya Kaltim Metanol Industri kayak gitu sih. Berarti ini prospek kerjanya luas banget. Bahkan yang baru-baru ini nih banyak juga kan, kita selain jadi peneliti, selain kita jadi kerja yang di oil and gas gitu, kita juga bisa kerja di perbankan. Bisa juga di perbankan. Iya tadi soalnya belajar sosum. Iya. Terus ada apa lagi tuh kira-kira selain tadi perbankan, terus di oil and gas, terus ada apa lagi tuh kira-kira? Banyak sih, bisa juga jadi dosen, terus konsultan. Ini gajinya banyak BTW yang konsultan. Sambil nih. Terus tadi kan sekitaran 4 tahun ya biasanya. Itu gelarnya sama kayak sarjana teknik yang lain, ST. Iya, ST. Terus tadi juga udah sempat di-mention soal biayanya kayak gimana, itu tetap balik lagi ke teman-teman ya, karena biasanya lebih banyak di UKT sama mungkin perlengkapan untuk praktikum gitu. Terus aku mungkin berikutnya mau nanya yang agak sedikit personal gitu ya. Kamu pernah gak sih ngerasa salah jurusan? Kayaknya semua orang pernah ngerasa salah jurusan gak sih? Pernah gak ya? Kalau kamu sih gimana nih? Kalau aku tuh, iya pasti pernah ngerasa salah jurusan gitu. Karena kan awalnya aku ekspektasinya masuk situ, bakal kimia banget. Kimia banget gitu. Taunya kalau gitu kan masuk-masuk, aduh dihantam fisika, matematika kayak gitu kan. Tapi sebenarnya tuh yang aku pelajari ya sampai aku di tahun ketiga ini, sebenarnya tuh bukan salah jurusan, tapi cara belajarnya yang salah gitu loh. Jadi kita kurang bisa menikmati nih ketika kita belajar tuh, kita pengennya langsung kayak sekali baca langsung paham kayak gitu. Padahal
yang namanya belajar pasti ada proses. Itu proses kan, dan kebetulan karena aku orangnya nih ya biasa aja gitu kan, nggak yang jenius amat gitu. Jadi kalau aku belajar itu memang butuh waktu kayak 2-3 kali baca, atau aku baru paham gitu loh, kayak oh ini yang dimaksud tuh kayak gini, kayak gitu. Oke, tadi kan kamu sempet kaget ya Nat waktu masuk ke teknik kimia, karena mungkin kimia ini kukira bakalan belajar kimia, tapi ternyata fisika, kimia, biologi, sosum dan coding gitu ya. Jadi, terus tapi kalau selain itu nih yang bikin kamu kaget, ada lagi nggak sih? Ya kalau dari aku pribadi nih ya, kalau aku lebih kayak ke culture shocknya gitu sih, karena kalau di SMA kita masih dituntun banget, kalau di kuliah tuh kita udah kayak ya udah itu kalau misalnya kamu nggak ngerjain tugas atau kamu nggak datang kuliah, terus kamu juga nggak ngerti materinya, itu udah menjadi bagian dari tanggung jawab Anda sebagai mahasiswa kayak gitu. Kalau dulu waktu SMA mungkin gurunya masih suka nanya kamu kenapa nggak ngumpulin? Iya. Kalau sekarang kayak Ya udah gitu ya. Oke, jadi emang mungkin setelah kuliah tuh jadi kayak, duh kok aku harus apa-apa harus merasa gimana ya, biasanya kayak harus aware gitu. Iya, ya. itu harus menjadi tanggung jawab kita sebagai pembelajar dewasa kayak gitu. Apalagi kan kita kuliahnya online ya sekarang, karena adanya pandemi kita jadi kuliahnya online. Nah ini tuh menjadi apa ya, tanggung jawab kita tuh semakin dipertanyakan kayak gitu loh. Karena kan kalau online kan kita bisa nyambi ngapa-ngapain, bisa dengerin dosennya kayak gitu. Tapi kan nanti kita bisa lihat di resultnya gitu ketika kita UTS atau UAS, nilai kita memuaskan apa enggak sih kayak gitu. Kita beneran merhatiin dosen apa enggak kayak gitu. Kayak gitu. Kalau hal yang membuat kamu merasa apa sih tidak sesuai dengan ekspektasi selain yang kimia tadi, ada lagi nggak? Apa ya? Oh ini sih, aku nggak tahu dari mana ceritanya, tapi ketika aku berkenalan sama anak-anak teknik lain, itu kayak wah kalau tekim tuh pasti ambis banget kayak gitu. Oh gitu, itu kayak stereotype gitu ya? Iya itu, aku nggak ngerti sejak kapan, tapi ketika aku berkenalan kayak, halo aku Nadia dari Tekim, salam kenal ya, kayak wah Tekim ambis kayak gitu. Oh gitu, aku baru tahu sih ini, berarti teknik kimia itu terkenal anak teknik yang ambis gitu, anak teknik yang lain. Iya, karena mungkin kita dipaksa rajin ya sama keadaan gitu, karena kerjaan di kuliah yang padat, kita dipaksa untuk jadi rajin. Mungkin orang-orang di luar itu jadi nganggapnya wah tuh anak belajar terus, ambis terus. Dan juga matkulnya banyak banget. Iya. Oke, terus aku mau nanya, kamu pernah nggak sih ngerasa ada masa-masa sulit gitu di jurusan teknik kimia? Kalau untuk masa sulit, bilang sampai sekarang masih ada. Setiap tahun, setiap semester itu tantangannya kan berbeda-beda gitu. Tapi ada aja hal yang kalau semester 1 kan mungkin kita karena masih maba butuh adaptasi, terus transisi dari SMA ke kuliah, terus belum lagi nanti kita masih ada ospek dan lain sebagainya kayak gitu kan. Terus di tahun kedua nih kita mulai megang event, terus kita mulai join ke BEM, terus ke KM gitu-gitu kan. Jadi kita ke-distract nih sama kehidupan di luar akademis. Gitu ya. Terus masuk tahun ketiga nih kita udah mulai dihadapkan sama kenyataan nih kalau kita tuh harus serius kuliahnya karena tahun depan kita udah mau lulus kayak gitu. Benar sih. Terus kalau kamu sendiri nih untuk mengatasi rasa-rasa itu tuh kayak misalnya ketika kamu merasa berat banget di jurusan ini, merasa kesulitan, itu gimana cara kamu mengatasinya? Kalau aku udah ngerasa susah banget, aku kayak ya itu tadi balik lagi sebenarnya tuh nggak ada salah jurusan, yang ada tuh cara belajarku yang salah. Terus karena kan aku dari tahun ketiga nih udah nggak bisa mundur kan, nggak bisa ngulang gitu ya. Mau ngulang juga sayang ya sih. Terus kayak yaudah orang tua aku sudah membiayai aku susah-susah, jadi mau nggak mau aku harus belajar serius, ditekuni untuk bisa jadi yang terbaik kayak gitu. Oke. Nah terus aku mau nanya nih, kira-kira orang seperti apa sih, mungkin ini buat teman-teman calon mahasiswa ya, orang seperti apa yang cocok banget masuk ke teknik kimia? Sebenarnya semua orang cocok ya menurut aku. Oh iya. Asalkan bukan orang sosum aja gitu. Oke, karena nggak bisa. Jadi ini tuh bener-bener ya yang masuk tekim itu tuh nggak harus kayak harus pintar ini dulu tuh enggak gitu. Karena kan selama kita waktu SMA belajar IPA itu kita tetap bisa sih survive di tekim asalkan tadi ada niat, terus juga harus telaten sabar gitu. Oke, jadi kalau menurut kamu berarti ini ya, yang kayak gimana aja tuh bisa, nggak harus yang jago-jago amat, yang penting ada niat, ada kemauan dan tekun gitu ya pastinya. Oke, nah ini mungkin terakhir ya. Mungkin aku pengen dong kamu ngasih pesan ke teman-teman yang pengen masuk ke jurusan teknik kimia. Oke, nah
mungkin dari cerita-cerita aku tadi tuh kayak serem banget kan, kayak akademik banget, kayak sibuk, nanti aku nggak bisa punya kegiatan di luar kampus apa-apa gitu. Itu tuh salah banget, karena tergantung dari manajemen waktunya kita tetap bisa join kegiatan di luar kampus, dan itu banyak banget. Terus juga kita bisa ikut banyak jadi volunteer kayak gitu. Terus juga buat teman-teman yang mau masuk Tekim, yang penting niat, sabar, terus telaten kayak gitu, dan jangan takut. Terus ini sih jangan lupa diperkuat sainteknya, matematika, fisika, kimia, dan juga biologinya gitu. Thank you Nat. Berarti untuk teman-teman yang penting tetap harus semangat, rajin, tekun, itu pasti gitu ya. Walaupun mungkin merasa kayak aduh aku nggak jago-jago amat, tapi kalau misalnya rajin dan tekun insya Allah bisa gitu pasti ya. Bisa. Semuanya tuh berawal dari niat, yakin pasti bisa. Oke, siap. Nah, gak kerasa banget ya. Ternyata kita ngobrolnya udah lama banget nih di teknik kimia yang ternyata sangat-sangat banyak gitu ya. Nah, mungkin aku mau bilang makasih banyak buat Nadia yang udah nemenin aku ngobrol, cerita banyak soal teknik kimia, dan aku juga baru tahu gitu soal teknik kimia ternyata kayak gini ya gitu. Nah, mungkin aku mau berdoa aja semoga Nadia dimudahkan gitu ya untuk akademiknya, semoga bisa cepat lulus juga dan bisa bekerja di sesuai yang kamu pengen ini ya, tadi kan luas banget ya. Oke. Nah, mungkin buat teman-teman untuk kali ini kita ngobrol sama Kak Nadia sampai sini dulu aja. Terus buat teman-teman jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan kalau pengen request jurusan bisa banget komen di bawah ini. Mungkin gitu dulu aja kali ya. Nadia masih mau diomongin lagi nggak? Udah sih. Udah. Oke, kalau gitu sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Dadah.